Baiklah, semoga dengan bacaan doa tadi kita diberikan kemudahan untuk mempelajari materi kita pada pertemuan hari ini. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semua siswa hadir? Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Tidak. Anak ibu apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya ibu akan mengulang kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang kalimat tertutup. Nah, apa perbedaan utama antara kalimat tertutup dan kalimat terbuka berdasarkan nilai kebenarannya? Jika kalimat tertutup itu sudah dapat dipastikan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya benar sekali ya. Dimana kalimat tertutup itu sudah pasti kebenarannya dan kalimat terbuka itu belum pasti nilai kebenarannya. Nah, kemudian kalau ibu tanya, misalnya ada kalimat X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, mengapa kalimat tersebut kita kategorikan sebagai kalimat terbuka? Karena mengandung variabel X untuk diketahui nilainya. Ya benar ya, karena kita belum mengetahui nilai variabel X sehingga ini disebut kalimat terbuka. Ada lagi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan? Variabel. Variabel itu adalah lambang atau simbol yang menggantikan suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Ya benar ya. Kemudian ada satu lagi pada minggu sebelumnya yang sudah kita bahas, apa itu? Konstanta, Bu. Ya, apa itu konstanta? Itu lambang yang menyatakan suatu bilangan yang nilainya tetap atau tidak berubah-ubah. Apa contohnya, Naswa? Misalnya ada persamaan itu 2x ditambah 3 sama dengan 11. Nah, si x itu berfungsi sebagai variabel dan konstantanya itu 3 dan 11. Ya, benar ya? Oke. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran kita, ibu mau bertanya. Bayangkan ibu memiliki sebuah timbangan yang sudah seimbang. Nah, dengan 4 buah jeruk pada masing-masing piringan, jika ibu mengambil 2 buah jeruk dari piringan sebelah kiri, apa yang harus ibu lakukan pada piringan sebelah kanan agar timbangannya itu tidak miring? Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan ibu? Mengurangi jeruk pada timbangan sebelah kanan. Ya, bisa ya, mengurangi jeruk pada timbangan sebelah kanan. Berapa jeruk yang harus kita kurangi? 2. Ya. Pada pertemuan ini, Anda itu diharapkan untuk
KPD-nya. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya silakan dibaca pengerjaannya, kemudian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Nah, jika ada pertanyaan atau keraguan dalam menyelesaikan LKPD-nya bisa ditanyakan langsung kepada Ibu ya. Bagaimana ya? Ya, ini bisa dilanjutkan lagi ya. Nah, cermati permasalahannya dengan benar sehingga Anda bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Baiklah, waktunya sudah selesai. Ibu minta kepada satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Oke, kepada Naswa, boleh ke depan. Jadi untuk pada salah satu situasinya Budi memiliki dua buah kotak misterius yang isinya identik dan sama banyak. Jika kedua kotak tersebut diletakkan di timbangan bersama 4 kelereng, ternyata beratnya seimbang dengan 8 kelereng di sisi lainnya. Lalu jika jumlah kelereng dalam satu kotak misterius itu dilambangkan dengan X, bagaimana kalian menuliskan model matematika dari situasi Budi di atas? Jadi kami mendapat menuliskan modelnya dalam bentuk persamaan ini. Apakah ada jawaban yang berbeda dari jawaban kelompok Naswa? Oke, lanjutkan pada masalah kedua. Untuk masalah kedua, seorang pemilik toko kelereng sedang menimbang barang dagangannya menggunakan timbangan manual. Di piring sebelah kiri terdapat 2 kotak misterius yang isinya sama banyak atau 2X dan 4 butir kelereng tambahan. Di piring sebelah kanan terdapat 8 butir kelereng. Ternyata posisi timbangan tersebut seimbang sempurna seperti pada gambar dua ini. Lalu sang pemilik toko ingin mengetahui isi dari satu kotak misterius tersebut tanpa harus membukanya satu persatu. Namun ia memberikan aturan ketat, timbangan tidak boleh miring sedikit pun selama proses pengecekan. Nah, jika kelompok memutuskan untuk meningkatkan 4 kelereng di piring kiri agar hanya tersisa kotak misterius, apa risiko yang terjadi pada timbangan tersebut? Risikonya timbangan tersebut bisa menjadi tidak seimbang. Ya, benar ya. Kalau misalnya kita menyingkirkan 4 kelereng pada piring kiri, maka akan terjadi ketidakseimbangan pada timbangan tersebut. Benar ya. Selanjutnya, lalu berdasarkan prinsip keadilan atau keseimbangan, tindakan apa yang harus dilakukan pada piring sebelah kanan agar timbangan tetap sejajar setelah 4 kelereng kiri diambil? Nah, caranya itu mengurangi kelereng sebelah kanan sampai dia seimbang. Apakah ada jawaban yang berbeda dari jawaban kelompok Naswa? Tidak. Berarti sama ya. Tindakan yang dilakukan pada piringan sebelah kanan itu dikurangi juga. Nah, untuk nomor 3 kita terjemahkan tindakan adil. Untuk nomor 3 kita terjemahkan tindakan adil kelompokmu ke dalam bahasa matematika. Nah, untuk nomor 3 pada
menyanyikan bagian satu tadi, jika kelompok memutuskan untuk menyediakan material yang dikirim juri, maka biar pertimbangannya seimbang, maka kita jumlah harus dikurangi 4. Ya, benar ya. Nomor 4, jika sekarang kamu tahu bahwa dua kotak memiliki berat yang sama dengan kelereng yang terpisah di kanan, berapa isi satu kotak tersebut? Dan jelaskan dengan logikamu. Nah, jadi satu kotak itu berisi dua kelereng. Karena dua kotak setara dengan 4 kelereng, di mana isi kotak sama banyak. Jadi satu kotak berisi dua kelereng. Ya. Jadi berapa isi satu kotak dari permasalahan yang sudah dikerjakan tadi? 2 kelereng itu. Benar ya. Oke. Nah, coba boleh ditutup presentasinya. Guys, sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Naswa sudah mempresentasikan jawabannya. Kita berikan aplaus dulu untuk Naswa. Nah, baiklah, Ananda Ibu bisa dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Tadi kita sudah menyelesaikan mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian kita juga sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Ibu minta Ananda untuk mengisi refleksi pembelajaran sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk mengisi refleksinya. Baiklah, silakan dikumpulkan refleksinya ke depan. Nah, baiklah, sekarang Ibu meminta siswa untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita tadi. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Naswa